akan disebut juga Anda. Di mana peran gereja untuk mewartakan kebenaran dan kejujuran? Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Di Kendal di sini ada yang bertengkar lama-lama. Dia ada yang ikut ibadah di sini. Laki-laki atau perempuan. Yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada motor. Kalau sudah ada sedikit, saya tahu kenapa orang di Kendari tidak bilang amin semua. Kalau saya orang-orang di sini nanti dirinya semua. Saya lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak. Apakah ini mama janda semua? Oh tidak? Tidak. Lalu suami? Kerja. Mewujudkan kasih dan damai Natal di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan menyukseskan pemilu 2024. Ya, sebelum kita lanjutkan acara, saya mau menyapa banyak yang hadir. Mudah-mudahan kita nyaman di dalam, karena ya ruangannya agak sempit. Tapi mudah-mudahan sukacita Natal pada malam hari ini, hal itu tidak akan mengurangi ya damai sejahtera kita. Dan yang secara khusus saya mau menyapa Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Aplaus dong Bapak untuk merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Iya, adapun susunan acara kita pada Kakak Joyce. Silakan Ibu Ketua Panitia. Pembentukan panitia sampai boleh terlaksana pada malam hari ini. Biasanya apa sih pelaksanaan Natal pada malam hari ini? Iya, jadi Natal tahun ini sesuai dengan program Jemaat Anak Kendari, setiap event besar kayak Natal dan Pasca itu selalu terjadi. Ini perayaan Natal, panitianya itu Inti dan koordinatornya oleh tiga, tapi Rayon, tetap iya. dibantu oleh semua rayon. bukan berarti hanya yang aja. Ya betul. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mengenai dana, mungkin Kak Joyce ya. Mengenai dana, apa saja yang dilakukan oleh panitia untuk menyukseskan sampai level jadi Tuhan, semua yang dibutuhkan kita cukupi melayani cukupi. Dana kita dananya sumbernya yang pertama dari rayon, dari setoran rayon-rayon, dari kas rayon-rayon, dari sumbangan dari masing-masing rayon. Dan puji Tuhan, apa yang kita targetkan ke rayon itu jauh melampaui dari yang kita targetkan. Luar biasa. Terima kasih khususnya untuk koordinator rayon. Ya, terus Penakua sampai juga itu bosnya itu. koordinator, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kepada Bapak Anton Timbang, kepada Saudari Ibu Mahardika, Bapak Benyamin Beto, kanda saya, Bapak Simon Pawon, dan juga ada Bapak Simon Mantong ya. Dan puji Tuhan untuk Natal tahun ini. Ya, saya juga sebenarnya heran karena saya sebagai bendahara, mereka tidak menggunakan dana tumpang sama saya. Ternyata cukup sekali dananya mandiri benar-benar mandiri. Luar biasa. Ya. Sampai detik ini saya belum keluarkan dana dari kas rumah. Dicatat Pak BP3 ya, belum ada.
memberitakan kabar sukacita melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, ini lama kayak berat. Apa yang kedua ini? Melayani permintaan foto Bapak. Ini Kak. Shalom. Selamat sore menjelang malam dan selamat datang di ibadah dan perayaan Natal tahun 2023 GIPS Ultra Jemaat Mahanaim Ombis Kendari. Ibadah Natal Jemaat Mahanaim tahun 2023 ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari surga menyertai seluruh sidang masa raya Natal. Kita menguji kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang datang saat ini dengan sukacita dan mau menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya.
Biarlah nama Allah terpuji. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhur." Wahai Maria, engkau dikaruniai. Tuhan menyertai. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dari rahimmu akan lahir seorang anak laki-laki. Namailah dia Yesus, yang akan disebut juga Anak Allah yang Maha Tinggi. Raja Ramai sejak 2000 tahun yang lalu sudah diberitakan, tapi sampai sekarang tidak ada kedamaian. Kacau balau, kemiskinan, perceraian, perselingkuhan, bencana alam. Pesta demokrasi sebentar lagi akan dilaksanakan. Di mana peran gereja untuk mewartakan kebenaran dan kejujuran? Di mana agar umat dapat memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar menyuarakan suara umat? Namun semua yang terjadi jangan disesali. Justru harus mendorong kita untuk merawat persatuan yang saling mengasihi dan cinta. Hari ini, mari jadikan dunia sebagai Betlehem kita, dengan Kristus sebagai pusat. Jadikan malam ini sebagai langit seorang gembala menyingsingkan
taat firman. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pencobaan. Biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan, kami hidup pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah kemuliaan Allah dalam skala di bumi. Dengan subtema adalah menghadirkan kasih kami Natal dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan salah satu yang saya senang kita merenungkan satu bagian bacaan Alkitab yang sekiranya sangat familiar dengan kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 yang sudah dapat menyatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk menolak hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatkan demikian maka kau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Jawab Yesus, adalah seorang, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu yang melewatinya dari seberang jalan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau melakukan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambung hidup? Jawab orang itu, saya biasa komentar di mana-mana orang dalam perjalanan ini. Ada pepatah dulu mengatakan, kalau belum kenal maka tak sayang. Terus saya tanya orang, jadi kalau kenal pasti sayang? Belum tentu. Masih banyak orang bertengkar berkelahi. Saudara-saudara, kekerasan dalam rumah tangga itu suami mempunyai istri, istri lawan suami, orang tua mempunyai anak lawan orang tua. Tapi mereka baru kenal semua itu. Suami kenal istri, istri kenal suami. Atau dikenali ada suami kenal istri. Kenal semua. Karena itu amat sayang kita berkenalan ini supaya bisa yang minimal bersapa, kita saling membangun dan lain-lain. Secara cepat saya ingin mengatakan, saya pendeta Yagni, pendeta Yagni Mobe, saya orang Timur, lahir besar, selalu lebih Pak. Saya umur 40 tahun, anak-anak kami masih kecil-kecil, yang paling besar baru kelas 3, kelas 2 SMP. Pegang satu tempat kecil di Kupang bersama beberapa teman muda dan lain. Saya senang sekali ada di sini. Saya kira itu dulu kita punya perkenalan. Saya terus izin menjadi sinode teman-teman muda yang ada izin saya berkorban dari bawah dan juga bagian dari pemerintahan panitia. Baik, nanti ingin saya sampaikan di awal. Yang kedua, ini sudah khotbah yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya mau tanya kita dulu, jemaah. Di sini tidak ada jemaah. Sudah pulang semua. Jemaah. Ada imam.
saudara, kalau saudara mau jadi orang Samaria, berarti tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem ini. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi ya, namanya saudara rindu jadi orang Samaria, saya pun tidak bisa menahan saudara punya kerinduan. Saudara, ini kisah tentang orang Samaria dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Supaya sebentar kita melihat kisah ini sebagai bagian dari jawaban, supaya kita lihat ini perumpamaan sebagai bagian dari jawaban terhadap apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Karena yang tanya ini ahli Taurat itu hanya seperti engkau kan ahli Taurat, apa yang tertulis di dalamnya, apa yang kau baca di sana? Dia jawab dengan santai tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan bilang begini, jawabmu itu benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu pernyataan pendek yang sedikit memberi apa ya? Lagi sebenarnya. Kenapa? Mungkinkah dia dapat melakukan itu hukum Taurat dengan baik? Ada 10 hukum Taurat. Dikatakan dengan 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup tiap hari. Yang disadari tidak mungkin ada sebuah yang bisa melakukan. Lalu siapa sesama manusia? Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ini. Yerusalem permukaan laut dan itu kalau ada orang dirampok di situ sangat sulit bagi dia untuk ditolong oleh orang yang sangat sulit. Tidak ada orang tinggal di dia. Tapi tiba-tiba datang satu orang yang bukan saja dirampok tapi dipukul hampir mati, berdarah dari pusat. Dalam kondisi yang demikian, datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Imam tidak baik. Kalau masa lihat orang susah di sini tidak tolong. Imam macam apa ini? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Saudara mau jadi orang Samaria dan tapi saya mau bilang kepada saudara, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru juga bilang itu imam tidak baik. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak sekali. Saking terlalu banyak ada yang kita bisa terima, tidak melaksanakan pelayanannya karena antrian terlalu panjang. Saya dapat di sini. Anggaplah ini imam ini dapat tugas untuk pelayanan di bait Allah. Dalam perjalanan ke bait Allah itu dia ketemu dengan orang yang harus ditolong. Saya bertanya, jemaat, ini jemaat macam orang tua semua ini. Jemaat, kalau saudara imam itu memilih pergi pelayanan atau tolong orang, kalau saudara yang imam itu mau ke bait Allah terus pelayanan di bait Allah, ada orang susah, pelayanan atau tolong orang. Setelah imam ini datanglah orang Lewi. Itu orang Lewi tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Orang Lewi adalah saudara para imam. Ada satu suku sebagaimana kita tahu dari dua suku Israel sengaja dipisahkan karena aktivitas rohani orang-orang Yahudi, orang-orang Israel banyak tidak tahu. Maka suku ini sengaja dipisahkan ya teman. Anggaplah saudara orang Lewi itu dalam perjalanan mengurus bait Allah. Yakin? Jangan. Kalau kalian janji sekali lagi sangat konsisten, tergantung siapa yang dirangkul. Ketiga, datanglah orang Samaria. Kata Samaria yang dikatakan pada ketiga. Kata Samaria yang dikatakan pada ketiga, itulah masalahnya. Senang sekali itu. Kata Samaria ini soal kenapa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal mereka satu garis keturunan. Mereka sama-sama berketurunan.
Mereka bertengkar soal politik. Sama-sama 1, 2, 3. Politik. Dikenal di sini sudah bertengkar soal politik. Kemungkinan orang turunan sama. Dikenal di sini ada yang bertengkar lama-lama. Dia ada yang ikut ibadah di sini. Laki-laki atau perempuan. Anak kecil kalau bertengkar, mereka main kalian yang bertengkar 5 menit, 7 menit kemudian mereka berdamai. Jangan coba-coba dia punya bapak-bapak yang bertengkar. Dengan saudara kandung sekalipun, ada yang bilang 7 turunan saya tidak kenal. 7 turunan. Pernah dengar itu kalimat 7 turunan? Atau sendiri ucap? Oke, kita lanjut. Ini masih kronologi, korbannya belum. Kita butuh tahu paham betul dengan kronologi. Saudara, ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini sampai saudara hitung-hitung wanita saudara jadi orang Samaria. Kan tadi saudara itu dari orang Samaria. 1, orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Membersihkan dengan alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat menghilangkan virus-virus, kuman-kuman, jangan lagi bikin penyakit tetanus atau lain-lain. Rupa-rupanya orang Samaria ini jalan kemana-mana dia bawa anggur. Saya mau tanya jemaat, adakah di Kendari yang jalan kemana-mana bawa anggur? Setiap turunan berarti ada banyak orang Samaria. Makanya ketentuan itu tidak terlalu luar biasa dan dia oles di luka-luka orang itu. Dia pakai apa? Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pastikan dia begini, tahan sedikit om, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang makanya jangan. Saya mau tanya jemaat yang mau jadi orang Samaria untuk 2 pekerjaan ini bisa dilakukan. Maka saya lihat saudara mulai ragu-ragu dari orang Samaria. Bagaimana mewujudkan ini nanti? Bisa? Oke, ketiga, dia setelah bersihkan dia taruh minyak pembacaan tadi begini dan dia membalut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap? Oke, sekarang hafal dulu. 1 tadi apa? Yang kedua, sepeda itu kanannya. Jemaat, dulu ada CLV, Innova dulu, Fortuner, Grab. Lalu mereka kemana-mana naik apa saudara? Naik apa? Kenapa saya tanya itu? Saya ngomong ada orang kena pukul, ada orang celaka, tolong saya tolong. Saya ini dan tolong. Tapi untuk pertolongan biasa dari masalah ketika masyarakat yang ikut tolong dia lihat saya adalah sedikit sudah begini. Bapak boleh bawa orang ke rumah sakit pakai bawa mobil, itu saya pikiran saya susah. Saya mau tanya saudara, jemaat, kalau saudara ada auto, ketemu orang susah di jalan, berjaga-jaga, minta uang untuk antar ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Maka saya kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada auto. Kalau sudah ada saya pikir Pak, apalagi auto kalau sudah cuci habis, dia punya cash sudah disikat, istri saja naik lepas senang. Ada talas, ada sakit lah, tapi orang kita luar biasa sekali. Tetap bisa jadi sama dia. Sudah tambah parah ini, repot ini.
Sudah empat. Satu apa? Satu, dua, tiga, empat. Kelima, dia membawa orang itu ke rumah penginapan, muat di atas keledai, taruh di rumah penginapan. Jadi saudara ketemu orang susah, kena pukul gitu, saudara kesian ambil dia, taruh dia di rumah. Bisa? Boleh? Saudara ini mau apa? Saudara itu makin satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan dia merawat orang itu. Dia bukan saja takut situ, merawat orang itu. Saudara pernah rawat orang sakit? Bisa? Terakhir. Dia ambil uang 2 dinar. Berapa dinar? Dia kasih kepada pemilik penginapan itu dengan pesan, uruslah orang ini sebaik-baiknya, dan jika kau belanjakan dengan ini, aku akan mengganti nyawaku, aku kembali. Jemaah, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar adalah untuk kerja berapa hari? Berapa hari? Saya bisa kasih uang 2 hari untuk 1 orang miskin. Banyak yang bilang bisa. Waktu kita cek ternyata yang paling banyak bilang bisa itu karena belum ada kerja. Biasa sudah ada kerja itu dia lebih banyak urusan dengan petugas koperasi. Petugas koperasi datang, yang itu milik petugas koperasi saja kita pusing kasih pulang, apalagi 2 hari mau kasih kita punya gaji untuk orang lain. Baik, sekarang kita mulai. Jemaat, siapakah orang Samaria itu? Saya mau bilang pada saudara, serindu-rindunya saudara menjadi orang Samaria, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan pernah jadi. Mau seperti apapun kesukaan saudara, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara, bukan siapapun. Bukan imam, bukan orang Lewi itu. Dia orang baik bagi kita. Hari baik begini saudara. Desember itu kan orang sebut sebagai hari baik toh. Ibu-ibu bangun lihat nenek-nenek jalan mau ke pasar, ada bawa pisang, terus ibu-ibu bilang, nenek mau kemana? Mari singgah di sini. Ini mau pasar, ini mau bikin apa? Jual ini pisang. Aduh nenek sudah jam begini, mari sini. Kopi, bir, wine. Nenek bilang saya wine saja bilang Pak. Kita ambil wine satu, kasih nenek minum kasih habis, terus kita masuk ambil uang yang nenek. Ini untuk bayar pisang. Hari baik, jadi ini ada beras, ada kopi, ada gula, minyak goreng. Nenek pulang pakai apa? Jalan kaki. Jangan nenek jalan. Grab. Nenek naik Grab, pulang 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, Mama, kenapa? Kau punya nenek sudah datang. Repot saudara. Ada orang itu cek. Jangankan itu nenek, dia punya mertua sendiri saja belum tentu dia buat baik. Jemaat, di sini hubungan dengan mertua baik. Itu ada mertua di sebelah, dia jawab begitu. Saudara, kadang-kadang ada orang yang dia punya mertua telepon, anak nanti mama mau ke situ.
sebuah gambaran untuk mengatakan Tuhan Yesus ini metafor, gambar untuk menandakan dosa. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah orang yang dirampok dipukul hampir mati itu adalah saudara-saudara semua. Kita adalah orang-orang yang dirampok dipukul hampir mati dalam perjalanan Yerusalem ini. Dalam kondisi suka sulit berdarah-darah hampir mati. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Tidak. Para imam tidak bisa. Orang Lewi tidak bisa. Imam dan orang Lewi itu kerja pasangan. Beberapa orang tidak suka dipernyatakan, tapi saya dipernyatakan, saya buat sendiri, saya senang sekali. Saya bilang begini, masuk surga itu ibarat masuk WC. Tahu WC? Pernah ada WC? Tidak bisa diwakilkan. Amin. Atau siapa di antara kita yang masih di belakang saya tanya, Pak, kemana? WC, boleh titip? Masing-masing bertanggung jawabkan sendiri. Amin. Orang Lewi, imam hanya kasih tahu waktu kami, Pak, minta maaf, WC di mana? Di belakang. Oke, terima kasih Pak. Hati-hati ada kamu, awas ada adik. Tugas kita. Kita orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem ini hampir mati berdarah-darah, dirampok, dipukul di sini. Pertanyaan, siapa merampok kita? Siapa merampok kita? Siapa? Siapa? Yakin ini? Kadang-kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita saja suka melibatkan iblis, cuma iblis tidak tahu apa-apa. Ada anak dulu bilang begini, satu saat iblis sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Iblis bilang, Tuhan, yuk ketemu dulu. Oke, boleh. Kenapa iblis? Tuhan, saya mau berhenti dari iblis. Kenapa kau mau berhenti? Saya punya pekerjaan ini, manusia sudah ambil semua. Kau punya maksud? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga tidak pernah ada orang lagi bisa. Tapi orang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Itu uang selingkuh juga naik. Mereka aku ajak selingkuh juga tidak pernah ajak saya. Tapi bilang itu siapa punya pekerjaan. Tuhan kalau begini terus biar saya berhenti saja. Biar manusia ambil saja itu tanggung jawab seperti ini. Apa yang saya katakan? Di tangan ini dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Melangkah melewati batas. Ada sebuah tanaman dalam taman ini boleh kau makan, itu tidak boleh. Waktu dia mau melewati batas itu namanya dosa. Waktu Hawa mau petik itu buah, Tuhan anak tahu tidak? Waktu Hawa mau petik buah itu Tuhan anak tahu tidak? Tapi kenapa Tuhan tidak pukul? Tak. Tapi kenapa tidak pukul? Dia mau manusia bertanggung jawab atas keputusan. Bahkan atas keinginan dia. Kita ditampung oleh keinginan dia. Oleh keragusan. Dan dalam perampokan yang hampir kita tidak rasa itu, hampir mati kita berdarah-darah. Orang Samaria ini mendorong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sungguh. Apa sih yang terjadi di sana, saudara? Saudara, dia sebuah proses. Ini proses yang tidak gampang, tapi saya bilang prosesnya. Saya ada beberapa orang. Entah itu kabar baik atau kabar buruk. Mereka lari dengan kabar baik. Saya bilang yakin kabar baik.
Yang ini dulu. Oh, kalau begini, Maria dulu sudah menikah belum? Tadi ada kamu. Ada kamu sedang dia, Nona, engkau nanti hamil. Menurut saudara dia langsung bilang yes. Menurut saudara dia langsung bilang yes. Waktu itu kan mereka bertunangan. Kalau bertunangan berarti yang laki-laki Yusuf dan keluarganya datang berjumpa dengan keluarga perempuan, oke, tapi belum boleh hidup bersama-sama. Yusuf pulang ke kampungnya kira-kira 1 tahun, baru dia datang pada waktu malam, biasanya tidak disampaikan waktunya. Makanya ada kisah tentang bijaksana dan bodoh, gadis-gadis bijaksana dan gadis yang ada satu lagu dulu punya refrain menarik. Hendaklah engkau jaga. Tahu lagu itu atau tidak? Saudara tahu itu lagu? Lalu kenapa suruh solo? Sama-sama 3, 4. Hendaklah engkau jaga. Jadi apa? Kenapa? Karena dengan sekejap kebenaranlah kekal mempelai laki-laki. Sebuah penantian di mana mempelai perempuan tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan. Justru dalam masa penantian itulah Maria dinyatakan hamil. Kalau Yusuf tidak terima, maka Maria akan disebut sebagai pesina. Dan kalau dia berzina, hukumnya apa? Pasti dilempar sampai mati kan? Menurut saudara itu kabar yang baik. Singkat cerita saudara, Yusuf terima. Setelah mimpi itu dia terima. Keluarlah pasangan muda ini, laki-laki yang namanya Yusuf dan Maria, dari Nazaret pergi ke Betlehem. Kalau hamil besar baru jalan 100 km, menurut ibu itu kabar baik. Dulu kan belum ada mobil, mereka naik apa? Kalau naik keledai macam naik Innova begitu, jadi ada suspensi yang bagus begitu. Pasti tergoyang begini kan? Ibu-ibu, kalau hamil terus jalan goyang-goyang itu kabar baik ibu. Perjalanan itu bukan perjalanan yang lambat. Perjalanan itu adalah perjalanan cepat-cepat. Kenapa perjalanan cepat? Kalau mereka segera sampai dan mendaftarkan diri, karena ada sensus penduduk. Kalau mereka segera sampai dan mendaftarkan diri, maka yang didaftar 2 orang, Yusuf dan Maria. Tapi kalau Yesus sudah terlanjur dilahirkan, baru mereka daftar diri, jadinya 3 orang yang didaftar. Itu berarti ada konsekuensi pembayaran pajak tambahan. Menurut saudara kalau bayar pajak itu kabar baik. Di Kendari ini semua wajib pajak kan kok? STNK dong aman. Petugas koperasi. Yusuf kerja apa saudara? Tukang. Dia harus segera cepat sampai di Betlehem. Menurut catatan Alkitab ada 4 tahun menyingkir ke Mesir. Berarti modern ya, bengkel kayu di kampung ditutup. Jemaat, kalau bengkel kayu tutup ada pemasukan. Kabar baik. Hari Minggu saja orang Kristen masih buka kios kok. Di Kendari ada majelis. Ini tutup 4 pun tidak ada pemasukan. Enak-enak saja kamar baik. Belum lagi nanti 24 malam pakai perkasan. Coba tanya ibu-ibu mana yang sudah mau melahirkan ke sedang. Saya sudah mau melahirkan, tolong bunyi perkasan tolong. Pertanyaannya, bagaimana kabar buruk ini dalam tanda petik berubah menjadi kabar baik karena berita tadi. Waktu dia mendengar begitu itu, ada 2 hal yang serius ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan.
jadilah kepadaku menurut perkataan. Baru kabar itu berubah. Selama saudara belum mendefinisikan diri sebagai hamba Tuhan, kabar itu selamanya akan menjadi kabar. Kenapa? Kalau dia sudah bilang dia itu hamba Tuhan, silahkan jadi menurut yang Tuhan mau. Yang kedua, itu berkaitan dengan sebuah keputusan. Orang kalau tidak pernah akan ambil keputusan, dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik. Tidak keputusan. Nah, saudara, saya lanjut. Ini masih kronologi. Ini hari saudara dengan orang sampai lupa sendiri di khotbah. Jemaat, Tuhan Yesus datang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dengan 7 hal yang kita lakukan. Dia ambil kita buat di atas keledai tunggangan. Muat di atas keledai tunggangannya sendiri. Betapa hebat Tuhan kita tahu. Kita ini baru gubernur panggil saja di minta maaf saya ternyata tidak bisa ikut acara dengan gubernur panggil. Ini Tuhan Yesus bisa bertanya jemaat. Mau Tuhan Yesus panggil? Ini pertanyaan bermasalah. Dia datang sendiri, dia panggil Yanni, mari. Terus dia buat di atas keledai tunggangan. Dia bawa ke mana? Rumah penginapan. Apa? Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu apa? Gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, yang tadi dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko, yang sudah disembuhkan, dia tidur di mana? Tidur di mana? Gereja. Orang-orang yang Tuhan tebus, dia titip di gereja. Mari kita lihat dia punya fenomena. Banyak orang yang Tuhan titip di gereja hilang dari gereja. Ini rumah penginapan ini gratis dan banyak orang orang-orang yang Tuhan selamatkan dia titip di gereja dan banyak orang melarikan diri dari rumah penginapan. Amin. Tapi memang saya tahu kenapa orang di Kendari tidak bilang amin semua. Kalau saya lihat orang-orang di sini rajin gereja semua. Saya sangat yakin. Bayangkan gereja di sini start itu mulai jam 6, jam 5 penuh ini tempat. Bukan kali ini divisi orang sini rajin gereja semua. Ada yang tadi dapat, tapi tidak dapat petak lagi ada. Keduanya sangat besar ikut ibadah. Kenapa saudara-saudara hilang? Memang dari sini lagi semua. Yang di luar ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak. Apakah ini mama janda semua? Oh tidak? Tidak. Lalu suami? Kerja. Oh. Ya mantap lah. Orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan dia, ketemu dia di rumah di jalan Yerusalem Yeriko, Tuhan Yesus ambil dia titip di mana? Gereja. Tapi banyak orang tidak suka ikut gereja. Amin kok. Di Kendari juga ada yang malas gereja. Siapa punya suami coba angkat tangan, angkat tangan. Biar kita doakan dia lebih baik sedikit. Itu dia punya soal ada di situ, saudara. Nah, mari saya lanjutkan di dalam ya. Oke. Baik, jemaat semuanya. Saya suka bilang di mana dia titip di rumah penginapan, tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa ada banyak orang meninggalkan rumah penginapan, meninggalkan gereja. Contoh, ada jemaat napas. Natal dan Kendari ada yang begitu. Di Gap Sultana juga ada yang begitu. Ada yang seumur hidup itu dia ibadah mungkin 3 atau 5 kali saja.
Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan mungkin yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau kemana lagi, dia di situ. Tuhan taruh di rumah penginapan, tapi banyak orang tidak suka. Saya sebagai pendeta jemaat ini kadang-kadang waktu ibadah orang sedikit. Pas makan banyak atau sedikit? Di sini juga begitu. Tidak, di sini mantap. Ada di samping tempat ibadah. Tapi nanti istri bilang begini, Papa, mari sudah. Dia bilang begini, masih ibadah. Jadi ini mau pergi buat apa sebenarnya? Di Kendari ada begitu juga. Di sini jemaat Mahanaim ini biasa gereja jam berapa? Jam 9. Jam 9 itu sudah siap, tapi belum datang ke gereja. Anak-anak bilang, Papa, Mama, sudah jam 9, kenapa belum datang gereja? Belum ke gereja. Nanti dia bilang begini, belum ada orang. Bayangkan, dia sudah yang orang buat kita mengantuk semua. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Dia tidak ada uang tapi bikin program. Amin Bapak. Tapi dalam perjalanannya banyak jemaat tidak mengandalkan Tuhan, banyak jemaat mengandalkan personal. Pemilihan majelis jemaat ketua diaken, yang aneh dari jemaat itu adalah waktu usul dan pemilihan orang bilang begini, pilih dia. Dan kenapa mesti pilih dia? Dia yang ada foto. Mantap. Nah, setelah hal itu, Tuhan Yesus kami lihat kepada ahli-ahli dan dia bilang begini, siapakah dari 3 orang ini? Menurut pendapat ada sesama manusia 3 orang yang dirapatkan. Jawabannya kan gampang sekali kan? Tanya siapapun bisa jawab. Tanya siapapun bisa jawab. Karena jawabannya gampang. Tapi itulah pernyataan yang paling menjokir dibandingkan cara berpikir ini ada. Umur 12-13 tahun dari anak-anak, apa yang mereka hafal itu mereka lakukan. Itu baru awal, apalagi seorang ahli Taurat. Ini pertanyaan yang menjokir dibandingkan cara berpikir. Kenapa kamu bisa? Apalagi mereka tahu. Alkitab sendiri menulis keselamatan datang dari Tuhan. Berdasarkan dia melakukan hukum Taurat dan dia tahu bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Unik. Dalam konteks berpikir orang ini, dia tidak butuh orang sama dia. Dia tidak butuh. Makanya ini pertanyaan siapa dari antara 3 orang itu menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang. Dia harus jawab bahwa orang Samaria itu harus dibawa. Tetapi sekalipun untuk dia sadar bahwa keselamatan bukan karena kita. Sedaya tadi ada mau saya berbuat untuk menoleh hidup kekal. Kita butuh semua, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Harus ada satu yang datang dan menolong kita. Ada orang kalau menyanyi dalam gereja, tapi kalau pendeta pimpin, pendeta bilang ada solo, saudara. Tapi kalau kasih tahu bilang ketua majelis saudara dan gubernur Sulawesi Tenggara akan beribadah bersama-sama di Mahanaim Kendari. Solo dia, dia vokal guru dia, kata-kata sambutan. Ini karunia Maha Puji. Aktivitas rohaninya. Sekarang pertanyaan kalian sudah seberapa jauh perjalanan dia dengan Tuhan? Karena dia hanya dipikir-pikirkan cara yang berbeda.
semakin jauh berjalan dengan Tuhan, baru kita bisa tahu ternyata kita bukan sama. Itu yang Tuhan mau kasih tahu. Seluruh keseharian hidupmu, hari-hari keseharian hidupmu itu hanya kain lampu. Dan makin jauh kau berjalan dengan Tuhan, mereka bisa paham siapa. Tidak. Jalan kaki bisa begitu. Tidak pernah ibadah, Bapak. Di laut gambar orang untuk ibadah. Bahkan itu ditaruh oleh Indonesia. Kalau kami ibadah di laut, gelombang yang menarik waktu persembahan. Waktu bagian persembahan kami tidak pakai kita yang kaitan kita tidak pakai. Waktu apa? Itu kami tidak pakai ini. Kami tidak. Pertama karena memang tidak ada. Yang kedua, kami butuh dosa yang besar. Kenapa harus pakai dosa? Ibadah di laut yang berfungsi yang merah. Jemaat, ada tidak yang hari minggu datang gereja dia singgah di kios? Ada. Itu singgah di kios supaya apa? Pergi apa? Tukar uang, tukar kasih besar. Ada orang tua satu dia kasih persembahan, dia tunggu dia punya tahun begini kan. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai sebegitu begitunya? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya Bapak, tapi saya tahu. Ya pendeta Bapak, sedih. Sedih boleh. 100.000 tidak mungkin begini. Sudah begini lagi sengaja waktu lagi. Bagi jauh menjadi lebih jauh lagi. 36.000 kaki nanti kurang lebih 12 km di atas saudara. 12 km itu pesawat berjatuh kita sudah mati. Belum jatuh, mati sudah kita. Mati. Di 12 km sonar dan orang sudah bisa lepas langsung mati. Sama makanya di sini ada yang biasa mati. Kumpul uang beli tiket sudah berangkat. Pas hujan. Saya yakin pulang rumah jadi rumah doa. Semakin jauh berjalan, ada sebuah kesadaran kita bukan siapa-siapa. Mari kita lihat tema ini. Saya mau kasih tahu saudara. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Natal itu tuntunan. Siapa yang merayakan Natal harus dituntut berjumpa dengan Kristus baik. Kalau dia merayakan Natal tapi dia dituntut berjumpa dengan Kristus, dia tidak merayakan perayaan Natal, dia bikin perayaan tontonan. Banyak perayaan tontonan. Di sini dari pakai 12 bilang, ini hari sudah Natal ke-19 di Kasih. Makanya kita punya baju Natal bukan cantik kan? Ada yang gigantnya. Tuhan akan kasih damai sejahtera tidak. Dia izinkan masalah-masalah yang tadi didefinisikan dan kita mengerjakan damai sejahtera. Damai sejahtera dia apa? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan tidak semua obatnya manis. Untuk mendatangkan damai. Kadang-kadang ini obat tidak harus manis. Bagi saudara-saudara yang sakit, obatnya kadang-kadang mesti pahit. Bagi anak-anak kecil yang membuat bertahan, kadang-kadang kami bapak-bapak tidak tahan. Karena itu anak harus dikasih
secara emosional orang ini dari orang Samaria, tapi tidak mungkin hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Dan dalam perjumpaan dengan Dia, kita ditolong untuk mengupayakan bangsa. Jemaah, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Iya. Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Kalau begitu saya mau tanya, siapa mau pergi ke surga sekarang? Woi, saya baru bilang jangan Pak Pendeta. Kenapa? Anak-anak masih kecil. Belum lagi dia punya papa model begitu lagi. Kita belum pergi ke surga yang penuh damai sejahtera, yang penuh baik, itu lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga harus kita alami di rumah kita. Tidak bisa pergi surga. Surga sudah aman. Tuhan pun tempat di situ. Semakin pendeta-pendeta urus itu surga, semakin rusak itu surga. Biarkanlah surga dengan kebaikannya. Tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera sekali. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Surga itu selesai. Sekarang bagaimana kerajaan surga hadir di tengah dunia dengan damai sejahtera kalau kita kasih hilang dengan kata kita? Karena begitu besar kasih Allah. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Pertanyaan kedua, karena Tuhan sudah mengasihi dunia, apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Waktu dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kira-kira Tuhan membenci dunia? Saudara yang kasih tidak terbatas. Karena itu saya tidak bisa bilang kepada beliau sebagai Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi ketika saya tahu Pak punya sifat kasih macam ini, minta maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada apakah cacat? Karena orang berdosa tak bisa melakukan. Kasih tidak terbatas. Ini yang paling bisa kita komunikasikan itu dari ibu-ibu, konfirmasi. Saya tanya, ibu-ibu, melahirkan sakit atau tidak sakit? Saya tahu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tidak sakit. Saya sadar itu adalah abnormal. Ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami-suami kita tidak boleh. Kami paling-paling hanya di luar baru taruh-taruh dengan Yesus. Sudah Yesus tolong kita bayangkan kira-kira di mana pun masalah seperti ini. Terus bilang kepada anak-anak ini, waktu mereka lahir, kan mereka tidak jawab apa? Mereka punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, mereka punya jam bangun. Banyak orang tua bisa tidur karena mereka. Amin. Jam 3 subuh masih ada orang tua dalam keadaan sempurna tidak bisa tidur. Ibu-ibu sekarang dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bohong ini, padahal justru kalau anak bohong itu baru nyamuk gigi. Kalau anak lari-lari nyamuk pada gigi dia. Nah, tapi saudara tahu, kan kita lihat konfirmasi. Dulu mereka tidak bisa bicara. Orang tua ajak orang bicara satu-satu sebuah ma, pa. Waktu orang lagi remaja SMP SMA, suka bicara dengan papa mama. Lebih suka bicara dengan papa mama. Mereka lebih suka bicara dengan tenang kan? Pertanyaan kita kasih besar mereka. Tidak tahu bicara, kita ada bicara. Waktu sebulan lancar bicara, dia bicara dengan teman dan dengan kita. Pertanyaan, kenapa orang tua kasih makan doang? Kenapa kasih makan? Kasih tidak terbatas. Orang tidak tahu jalan, orang tua ada jalan, pegang tangan dalam satu-satu langkah.
busuk juga kita punya anak. Karena itu pernah orang tua bilang kita busuk. Sudah kayak kenapa dia begitu? Bahkan orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kamu orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai ikat bilang ikat perut, itu bukan berarti orang mau pakai staging, tapi orang utang yang kepentingan anak-anak. Tapi anak-anak kirim kuliah di Makassar, kirim di Surabaya, ada suka telepon orang tua. Biasanya kalau telepon pada waktu pagi-pagi buka kayak mama-mama punya handphone, halo saya, ya mama ada baik-baik kok. Iya, kenapa? Tadi malam kakak di mana? Terus dia mama bilang, kakak mau berapa ngomong? Kasih tidak terlupakan. Kalau masih ada satu hal kecil yang memutuskan kita punya kasih di dalam keluarga, kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus itu belum. Kita kaya-kaya saja. Tuhan Yesus ajar kita. Terjemahannya pada orang tua di kampung. Orang tua itu kalau kamu bangun rumah tangga, di tengah jalan ada sesuatu rusak antara kamu dan suami istri, perbaiki, bukan dibuang. Perbaiki, bukan dibuang. Bukan karena kamu tidak bisa ngomong susah, bukan karena yang bantu, saudara yang bantu, itu dia cara cium begini. Pertama, tapi padahal pendamaian dan pengampunan itu sangat penting. Ampunilah kami akan kesalahan sama dengan kami mengampuni orang. Jadi kalau pendeta yang mengampuni orang 2 kali, saya dapat hak dia pun berapa kali. Tapi kalau saya belum mengampuni pakai tugas, saya harus berdoa, Tuhan, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni pakai tugas. Di bagian paling terakhir saya kasih tahu saudara, ini fenomena nyata ini, fenomena Kristen. Banyak orang rindu sekali berjumpa dengan Juru Selamat. Nanti dituntut. Banyak orang rindu berjumpa dengan Juru Selamat, tapi tidak suka berjumpa dengan Kristus. Janganlah, hendaklah diampuni sebagai Juru Selamat datang kepada kita. Semua orang rindu dia, karena kita sadar kita berdosa. Tapi orang-orang yang diampuni belum rela membiarkan dirinya dipimpin oleh Raja Kristus. Oleh Juru Selamat semua mau bukan berdosa gitu semua. Saya berkhotbah di banyak penjara di Indonesia, orang tanya. Saya tanya orang, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Orang pikir kita terlalu lama. Saya bilang gampang saja. Beda orang penjara dengan orang di luar penjara. Tapi berjumpa dengan Kristus Raja, Mesias, orang bilang, karena dia tidak mau diperintah oleh Tuhan. Banyak orang dikendalikan oleh keinginannya sendiri, yang membuat dia justru semakin terpapar di jalan Yerusalem Yeriko karena memimpin dirinya sendiri. Semoga bagian-bagian ini akan menjadi bagian yang menolong kita. Kemuliaan dia bagi Allah, tapi kita mengupayakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang mengenal kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
setia Natal dalam kepercayaan yang diberikan. Mereka dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawab hingga ibadah saat ini dapat terlaksana, termasuk dengan menghadirkan hamba pelayan-Mu, Bapak Pendeta Yani, untuk berbagi kasih melalui pemberitaan hikmat dan kebijaksanaan dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, juga di tengah-tengah pelayanan berjemaat di Kupang dan di tengah-tengah rumah tangga bersama istri kekasih yang juga adalah hamba pelayan-Mu dan ketiga anak-anak. Hadirlah terus ya Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu, juga rencana besok pagi akan berangkat pelayanan menuju Manado. Tuhan sajalah sumber perlindungan, bukan manusia dalam kuasa jabatan dan harta. Dan kiranya kami dimampukan untuk mengaplikasikan bagaimana itu kasih dan damai Kristus harus nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Apalagi ya Tuhan, identitas iman yang menjadi berkat sehingga terbangun kerukunan dan keamanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keseluruhan jemaat Mahanai, mulai dari pendeta, majelis, BP3J, komisi-komisi, pelkat-pelkat, pengurus-pengurus, panitia-panitia, dan jemaat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan pasti menjaga keluar masukmu dari saat ini dan selama-lamanya. Amin.
Oke, silakan berdiri di sini. Kita foto bareng. Udah ada? Sebelumnya dua. Jadi nama asli pemuda yang ini adalah Joseph Andreas Korea yang Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.